Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita besar bagi saya hari ini bisa berdiri di hadapan jemaat yang diberkati Tuhan. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah senantiasa memenuhi hati kita semua. Saya ingin memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang Anda cari di hari-hari ini? Apakah itu kedamaian, kebahagiaan, kepastian hidup, atau mungkin jawaban atas doa-doa yang belum dijawab? Sahabatku, di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan ini, kita sering merasa kosong meskipun sudah berusaha keras mengisi hidup kita dengan berbagai hal. Tapi hari ini, firman Tuhan mengundang kita untuk mendengarkan suaranya. Karena hanya ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, maka kita akan menemukan hidup yang sejati. Ayat 1, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tafsiran. Ayat ini merupakan undangan ilahi yang sangat penuh kasih. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Ini berarti Tuhan memanggil setiap orang tanpa pandang status, latar belakang, atau kondisi rohani untuk datang kepadanya dan menerima kepuasan sejati. Kata haus menggambarkan kerinduan terdalam manusia akan makna, kelegaan, dan keselamatan, sementara air melambangkan kasih karunia dan firman Allah yang menghidupkan. Menariknya, Tuhan menegaskan bahwa semua ini diberikan secara cuma-cuma. Datanglah, beli tanpa uang. Ini menekankan bahwa keselamatan dan pemeliharaan Allah tidak bisa dibeli dengan usaha manusia, tetapi hanya bisa diterima melalui iman. Ayat ini menunjukkan kasih karunia Tuhan yang universal dan inklusif, serta menggambarkan Allah yang aktif mencari manusia yang haus akan kebenaran dan kehidupan. Ayat 2-3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Tafsiran ayat 2, ayat ini merupakan teguran lembut namun tajam dari Tuhan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Artinya, Tuhan sedang menunjukkan kesia-siaan hidup manusia yang berusaha mencari kepuasan dari hal-hal duniawi, tetapi tidak mendapatkan kehidupan yang sejati. Roti di sini melambangkan kebutuhan terdalam manusia akan kebenaran dan kepuasan rohani. Namun sayangnya, banyak orang justru mengejar hal-hal yang tampak menjanjikan, seperti kekayaan, kesuksesan, atau kenikmatan dunia yang pada akhirnya tidak memuaskan jiwa. Firman ini mengajak kita untuk merenung, apakah hal-hal yang kita kejar sungguh memberi makna dan damai dalam hidup kita? Tafsiran ayat 3a. Kemudian, Tuhan memberikan solusi. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Artinya, di sini kunci kehidupan sejati diungkapkan, yaitu dengan mendengarkan Tuhan. Mendengar bukan sekadar tindakan fisik, tetapi menunjuk pada ketaatan dan kerelaan untuk membuka hati kepada firman Tuhan. Saat manusia sungguh-sungguh mau diam dan mendengarkan suara Tuhan, baik melalui Alkitab, doa, maupun dalam keheningan hati, maka kehidupan rohani akan tumbuh dan jiwa
akan dipuaskan. Janji Tuhan ini luar biasa. Siapa yang mendengar Dia akan hidup. Bukan hidup biasa, tetapi hidup yang dipenuhi kasih karunia, arah, dan tujuan yang kekal. Ayat 3b sampai 5. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Tafsiran ayat 3b, pada bagian akhir ayat 3, Tuhan menyatakan, Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan kamu, sesuai dengan kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Artinya, ini menunjuk pada perjanjian Daud yang bersifat kekal, yaitu janji Allah untuk menghadirkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan memerintah selamanya, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Dengan kata lain, mereka yang mendengarkan Tuhan dan datang kepadanya akan menerima bagian dalam perjanjian keselamatan itu. Ini bukan hanya janji untuk Israel secara lahiriah, tapi terbuka untuk semua bangsa karena kasih setia Tuhan yang kekal dan tidak berubah kini ditawarkan kepada semua orang dalam Kristus. Tafsiran ayat 4. Ayat ini berkata, Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang pemimpin dan penguasa bagi bangsa-bangsa. Artinya, dia yang dimaksud adalah Mesias, yaitu Yesus, yang akan menjadi saksi tentang kasih dan kebenaran Allah kepada semua bangsa. Sebagai pemimpin dan penguasa, Yesus bukan saja memerintah dengan kuasa, tetapi juga memimpin dengan kasih dan kebenaran. Ia menjadi pusat pengharapan bagi umat manusia. Melalui Dia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dapat mengenalnya dan menerima hidup yang sejati. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan Tuhan bukan hanya membawa hidup bagi individu, tapi juga menempatkan kita dalam rencana besar Allah untuk menjangkau dunia. Tafsiran ayat 5, ayat terakhir dari perikop ini menggambarkan dampak luar biasa dari hubungan dengan Tuhan. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Artinya, ini adalah gambaran misi dan pengaruh rohani yang meluas dari umat Allah yang setia kepada firman-Nya. Ketika seseorang atau suatu komunitas hidup mendengarkan Tuhan, hidup mereka menjadi terang dan daya tarik rohani bagi orang lain. Dunia akan melihat perbedaan dalam kehidupan orang percaya yang taat dan ingin mengenal sumber kekuatan itu. Ini semua terjadi, kata Yesaya, karena Tuhan, Allahmu, dan Yang Maha Kudus telah memuliakan engkau. Hidup yang tunduk dan taat kepada suara Tuhan akan dimuliakan oleh Tuhan sendiri dan dijadikan alatnya untuk menyatakan kasih dan keselamatannya kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Datanglah kepadaku, dengarkanlah aku. Dunia menawarkan banyak hal, tapi hanya Tuhan yang bisa memberi hidup yang sejati. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan setiap hari? Apakah kita haus akan Dia lebih dari dunia ini? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita kembali kepada Tuhan. Dengarkan Dia dalam doa, renungkan firman-Nya, dan taatilah suaranya. Maka kita akan hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan dan penuh makna. Amin.